datang di acara talk show Departemen Ilmu Administrasi Niaga pada hari Senin 13 Maret 2023 yang bertemakan inovasi dalam organisasi dan masyarakat, Panacea menuju Indonesia Unggul dalam rangka memperingati Dies Natalis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang ke-8. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini di udara yang cerah ya. Biasanya Depok itu pagi-pagi hujan, jadi sekarang udah mulai kering gitu. Kita sudah kedatangan nih dua pembicara yang saya yakin akan menarik sekali ya. Jadi ini ada teman-teman dari kelas inovasi organisasi yang harapannya nanti harus aktif ya dan bisa menggali pengalaman-pengalaman, pembelajaran dari dua narasumber kita pagi ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nonop, ini adalah kegiatan rangkaian Dies Natalis via UI yang ke-8 dan di sesi yang baik ini juga kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar mengenai tema inovasi dalam organisasi dan masyarakat. Panacea menuju Indonesia Unggul. Nah, ada tanda tanyanya gitu. Is it workable? Nanti kita akan mendengar dari yang pertama sudah hadir ya. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini bukan urutan seperti kandidat ya. Jadi saya akan bacakan dulu pertama dari Mbak Ira Pelitawati. Nah, Mbak Ira, izin Mbak, saya bacakan terlebih dahulu sebelum saya persilahkan kedua pembicara ini tampil. Mbak Ira Pelitawati ini adalah saat ini sebagai founder Taman Belajar atau Taman Bacaan Masyarakat Daerah Suka di Muara Gembong ya. Kemudian juga beliau aktif di berbagai aktivitas sosial ya. Ini salah satunya sebagai Sekjen Relawan di TIK di Kabupaten Bekasi, Ketua Forum TBM Taman Belajar Masyarakat Kabupaten Bekasi, founder juga komunitas Muara Gembong kita. Jadi nanti pengalaman-pengalaman Mbak Ira terkait dengan inovasi sosial ya akan kita coba kupas tuntas seperti itu. Lalu yang kedua yaitu Ibu Arianti Ervin ya. Saya akan panggilnya Mbak Yanti. Tadi udah di awal sudah janjian panggil saja Mbak Yanti gitu ya. Karena Mbak Yanti masih muda gitu kan. Nah, jadi Mbak Yanti ini satu angkatan sama Mbak Nonop ya Pak? Salah. Oh, satu angkatan sama Mbak Retno gitu. Masuk administrasi negara UI, lalu lanjut di MM, di PPM ya, dan juga memiliki sertifikasi Certified Wealth Management. Nah, karir beliau diawali di PT Jasa Madani Utama, lalu di PT Asuransi Jiwa Taspen ya, Taspen Life. Sebagai direktur marketing, kemudian di asuransi ASEI. Nah, ini agak sedikit shifting nih karirnya nih ke Waskita Beton gitu. Jadi salah satu BUMN karya dan beliau juga menunjukkan kapasitasnya sebagai alumni via Fakultas Alumni Departemen Ilmu Administrasi ya pada saat itu. Jadi shifting dari marketing ke human capital gitu ya. Direktur human capital lalu di Waskita Karya. Nah, saat ini terakhir beliau adalah Marketing and Business Development Director PT Waskita Film Perkasa Realty, salah satu anak usaha dari Waskita Karya ya, BUMN karya di Indonesia. Oke, tadi CV beliau sudah saya bacakan. Selanjutnya saya mengundang Mbak Ira dan Mbak Yanti. Silahkan hadir ke depan. Oplok dulu dong buat pembicara kita. Ya, oke.
Selamat pagi Mbak Ira, ya Mbak Yanti, Mbak Ira ya. Jadi ini ke ke UI udah berapa tahun nggak ke balik ke kampus? Ya, lumayan lama ya. Nggak apa ya. Jadi kita ngobrol dulu. Eh, nah, ini saya ingin sebelum dimulai, katanya ada paparan ya. Ada paparan, ada slide yang ingin ditampilkan atau gimana? Oh, lebih ke Ada ya. Oke, dongeng kali ya Mbak ya? dongeng aja ya. Nah, kalau gitu sweet dulu deh, gitu kan. Saya sebagai moderator nih yang punya kuasa di sini nih. Saya sweet dulu, siapa yang mau duluan nih? Ayo, silahkan, silahkan. Senior nih kayaknya. Gimana? Mau dari usia apa dari sweet dulu untuk duluan? Nggak beda jauh soalnya. Beda jauh ya. Cuma selisih setahun kali ya. Gitu. Oke, mungkin Mbak Ira dulu deh. Oke, Dari nggak Mbak Ira apa-apa. dulu, jadi kita akan mendengar Kas- paparan mungkin sekitar 20 menit, Mbak. Boleh? Lalu dilanjutkan oleh Mbak Yanti nanti ya. Dan kita akan buka sesi tanya jawab untuk bisa menggali apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pagi ini. Oke. Selanjutnya kepada Mbak Ira, waktu dan tempat kami persilakan. Masa sakit itu kan sekarang panas sama lebih panas daripada yang dulu. Bolong-bolong tuh. Oh ya, itu biasanya justru bagus itu. Ya, Jepang kan ada jadi kayak mereka. Berarti itu yang jelek, itu jelek menurut dia. Bolong-bolong itu. Padahal malah bakal iya, pas sakitnya itu di tempat. Katanya mau yang ntar Selasa aja.
Canggih dia mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kayaknya loyo nih baru 50 orang kayaknya. Coba selamat pagi, kalau saya bilang selamat pagi, pagi. Luar biasa. Paginya harus luar biasa bukan? Ya. Selamat pagi. Nah, ini baru 1000. Tepuk tangan dong buat yang datang di sini, hadir di sini. Izin saya berdiri, Bapak Ibu. Saya hobinya pecicilan karena biasa di lapangan. Tadi mungkin ada sekilas info bahwa pendidikan itu bukan harus diseragamkan, tapi keberagaman. Ada yang tahu nggak tadi? Kira-kira ceritanya di mana atau gimana? Ada yang kenalin wilayah itu? Ada yang tinggal di Bekasi? Nggak ada anak Bekasi di sini? Tinggal di Bekasi mana? Oh, di Cikarang. Aku juga Bekasi, kabupaten berarti kan? Kita berarti ada di planet lain ya. Pakai paspor nggak tadi? Pakai. Naik apa ke sini? Oh, udah di Depok. Oke, nggak apa-apa. Saya perkenalkan, ini namanya wilayah Muara Gembong yang ada di Kabupaten Bekasi. Ada yang pernah di sana? Ke sana? Kemana? Oh, di desa? Oh, ini Pantai Bahagia. Ya, jadi tahu ya wilayah ini ya. Di mana namanya tepatnya? Ujungnya banget. Pakai password? Enggak gitu. Jadi kita sepakati dulu ya, manggilnya teman-teman aja. Biar enak kita ngobrol. Kita ngobrolin banyak hal nanti di sini di masyarakat. Apa sih yang ada, temuannya apa sih? Kenapa sampai sebegitunya gitu, parahnya. Di akhir 2015, sebenarnya kalau ngobrolin pergerakan Muara Gembong itu udah dimulai dari 2010. Tapi yang bergerak bukan saya. Saya belum kenalan dengan Pak Suami. Pak suami saya itu yang ada di situ. Sebelahnya Mas yang di Cikarang tadi. Nah, beliau sudah bergerak dari 2010 sendirian. Makanya namanya bukan Muara Gembong kita, tapi Muara Gembongku. Masih privat ya, individu banget gitu. Setelah berkenalan dengan saya, menikah, kemudian baru kita beralih nama menjadi Muara Gembong kita. Biar agak melentur dan membumi aja gitu. Miliknya bersama loh kita itu. Artinya ada kekuatan di situ untuk selalu bersama membangun wilayah ini. Kalau saya cerita soal Muara Gembong adalah wilayah kecamatan yang ada di utara banget. Tahu nggak JT 610 jatuh Lion Air? Tahu ya, wilayahnya di situ. Jadi ini namanya Kampung Beting. Kalau Muara Gembong dilewati 10 muara. Bayangin dari Sungai Citarum, karena Sungai Citarum itu besar sekali, ada 10 muara yang melewatinya. Alhamdulillah lagi, pasti yang namanya jalur narkoba gampang ya. Gampang banget. Belum ada, gorila-gorilaan, sana sudah ada. Di sana sudah ada. Dan gampang banget dapatnya. Itu tadi ya. Terus yang ada lagi, itu saya kebetulan tahun 2016 mulai ngajar di sana. Kita mau bikin apa ya? Yang di Muara Gembong. Coba disusur pendidikannya dulu, seperti apa. Akhirnya saya mulai, karena bidang ilmu saya
akuntansi. Kalau di ekonomi itu selalu ada studi kelayakan istilahnya, atau asesmen ya Bu ya. Jadi bikin asesmen kecil-kecilan dulu. Temuannya adalah banyak terjadi susupan nama dalam kelas-kelas saya. Percaya nggak kalau saya ini guru matematika? Saya nggak percaya, harus percaya dong. Saya yang ngomong gitu ya. Nah, di wilayah saya itu jadi guru itu bukan sebuah kebutuhan, tapi pekerjaan alternatif. Jadi ibu-ibu di sana tuh bawa anak sambil belajar, sambil main. Bawa anak, bawa pekerjaan rumahnya dia juga, bawa semua hal yang ada di rumah ke pekerjaannya di kelas. Jadi kelas itu kayaknya gimana ya? Kayak kelas terbuka aja istilah sekarang gitu. Nah, ketika saya panggil itu tadi mukanya sama ya? Itu kembar. Dia dilahirkan kembar. Saya panggil aja si kembar ya. Kembar ini namanya doang ada. Anaknya nggak pernah ada. Dan itu sudah 1 bulan. Ketika saya menganalisa, wah ini anaknya pada kemana ya? Penasaran lah pasti saya. Carilah ke istilahnya ke administrasi. Telusurin, saya tanya, kenapa kok sampai seperti ini? Wah itu Bu, orangnya susah, udah didatengin apa segala macam, diupayakan, akhirnya sudah tidak mau sekolah. Akhirnya karena kebetulan saya waktu itu jadi BK dadakan, jadi datanglah ke tempat itu. Tanya, kenapa kok nggak mau sekolah gitu. Padahal sekolah itu enak loh. Di tempat saya sekolah gratis ya. Nggak ada yang bayar, karena kalau bayar nggak laku. Kalau di sini bayar, ada yang bayar, ada yang enggak kan. Tapi kalau di tempat saya, sekolah swasta itu tidak berbayar. Karena apa? Nanti cari kesempatan, bisa keluar masuk seenaknya. Bisa saling klaim antara satu sekolah dengan sekolah lain. Itu tadi istilahnya kayak apa ya? Perebutan siswa lah gitu. Jadi kesulitannya di situ. Nah, setelah saya telusuri tanya, ternyata dari cerita beliau, ibunya beli anak 2 ini, si kembar ini, saya dapat narik kesimpulan bahwa dia harus jadi kepala rumah tangga. Ayahnya meninggal karena sakit, dan ibu, artinya tinggal dengan ibunya, dia hanya punya bekal perahu dan jaring. Dan anak laki-laki mayoritas di pesisir itu selalu dibekali 2 hal. Ketika sudah bisa, sudah punya kapal dan jaring, sudah harus siap cari uang. Artinya putus sekolah itu pasti ada putus sekolah di situ. Nah, kemudian akhirnya saya lobby, mau, alhamdulillah, udah deh, nggak usah ke sekolah deh, saya jemput bola. Datanglah ke situ. Tapi dengan catatan harus ada ya di rumah, jangan saya suruh nunggu. Jam belajarnya jam berapa Bu? Karena saya pagi ngajar, jadi saya sepakati setelah jam kerja atau jam ngajar saya. Jadi sepakatnya sekitar jam 12 dia jemput dari titik itu ke dalam. Ya, istilahnya ngojek. Kalau di kami itu istilahnya ngojek. Ntar diojekin Bu, tenang aja gitu. Nah, saya juga nggak pernah minta bayaran karena saya tahu ekonominya nelayan seperti apa. Begitu musim paila, istilahnya paceklik ya. Kalau di nelayan itu istilahnya paila, itu susah banget dapat apapun. Itu bisa sebulan loh. Tapi begitu dapat hasil tangkapan, itu kalau nabung gila-gilaan. Bisa jutaan. Ketika cumi hasil, ketika udang naik. Tapi seiring pertumbuhan zaman dan cuaca yang seperti ekstrim seperti sekarang ini, tambah lama tambah merosot. Ya, apalagi ketika musim banjir kemarin, banyak banget yang namanya sampah-sampah yang kemudian menghambat, kayaknya makin kecil deh, makin susah dapat ikan dan sebagainya. Nah, ketika saya mulai belajar ngajarin si bocah 2 itu tadi,
sudah sekian lama, sekian bulan, lama-lama ada yang penasaran. Ngintip-ngintip bocah-bocah kecil tadi itu kan ada yang kecil-kecil ya. Bocah-bocah kecil yang lain tuh penasaran. Lagi ngajarin apa sih gitu. Ayo, ayo, ayo sini dikumpulin. Kumpulin aja. Kumpulin dulu. Karena saya lihat mereka sebenarnya butuh ruang didengar, ruang kreasi. Jadi poinnya itu tadi ya, butuh ruang. Ya, butuh ruang untuk didengar juga, butuh ruang untuk yang namanya berpikir atau istilahnya punya energi yang lebih kreatif lagi. Nah, setelah saya telusurin lagi, banyak loh isu-isu stunting. Karena apa? Wajar. Di sana cuma makan apa? Ikan asin. Sayur susah, mau nanam aja susah. Airnya asin kan. Ya, adanya mangrove doang. Mangrove pun itu susah dalam arti kata harus diolah dulu. Nggak bisa dimakan langsung begini, nggak bisa. Jadi harus diolah. Bayangkan kalau lagi rob, nyari berasnya susah ke depan. Ya, naik istilah kita tuh, ayo naik dulu ke darat. Istilahnya ke darat tuh sampai wilayah yang tidak ada air. Tukang sayur juga susah. Jadi harus janjian dulu pakai SMS. Waktu itu masih SMS. Karena jujur, sinyal juga susah. Terus kemudian setelah itu, apalagi yang bisa digali dari situ? Banyak hal. Setelah itu tadi naik. Dari temuan dari Terasuka, kemudian kita bikin Terasuka itu tadi videonya sekitar buatnya 2017. Dari 15 orang yang nggak mau sekolah, cuma sisa 1 tahun depan yang tidak bisa sekolah dan melanjutkan lagi. Karena apa? Ijazahnya hilang, kanyut. Kalau kata bahasa kami itu kanyut bu, nggak bisa lagi. Ditelusurin tuh susah. Dan ini anak menderita thalassemia. Jadi penyakit yang berhubungan dengan kesehatan di sana banyak. Bisa ketemu, nemuin yang namanya tumor ganas, kanker ganas, hal-hal yang sifatnya rentan itu banyak. Karena di sana apa? Nggak ada yang namanya toilet. Kalau bahasanya di sini toilet, kalau di sana helikopter. Ya, kita punya helipad banyak di sana, sepanjang jalur itu tuh helipad. 1, 2, 3 bisa dihitung. Nah, kemudian kayaknya nggak perlu pemataran habis. Gitu. Jadi setelah itu banyak inovasi yang kami lakukan bersama, banyak kolaborasi. Salah satunya coba dilanjutkan agak ke belakang. Ada Siti Arsa, ada banyak berjejaring lah kami. Setelah kami berjejaring banyak menemukan hal-hal yang bisa membantu keberlangsungan dan keberlanjutan program ini. Sebenarnya programnya banyak sekali. Kalau saya jabarin 20 menit kurang. Makanya bikin PPT, tapi PPT-nya lanjut lagi mas. Terus, nah nih, sorry, ini aja. Nah, bentar. Nah ini tadi. Kita ngobrolin soal ini. Masuk ke sini dulu. Ternyata saya tarik dengan benang merah. Semua kasusnya di Kabupaten Bekasi sama. Masyarakat tidak terliterasi. Apalagi sebelum masuk COVID ya. Parah banget. Jadi fakta dari angka literasi sebelum 2022, ada 24 juta orang di dunia tidak bisa baca tulis. Ini kejadian di Kabupaten Bekasi. Dari semua siswa selama 3 tahun P2 WKSS, ada siswanya sekitar 500. Dari 500 siswa yang sekolah perempuan, cuma 20-50 orang yang belum bisa baca tulis. Ya. Terus kemudian ada 11 juta diantaranya adalah wanita. Beneran, sekolah perempuan ya wanita kan. Kejadian. Dan 2,5 juta orang Indonesia buta huruf. Ya memang benar kenyataannya seperti itu. Kalau gampang buta huruf, kira-kira gampang nggak masuk hoax? Gampang banget jendelanya. Kebodohan akan mudah mencari korban. Korbannya ya salah satunya bisa jadi orang yang tidak terpapar literasi tadi. Ujaran kebencian, sara, perjudian, penipuan, pornografi apalagi. Lanjut. Lagi.
lagi. Tadi ya, assessment ya. Lanjut aja. Lanjut. Lalu kemudian itu setelah menemukan, nah titik benang merahnya semua adalah literasi. Apa sih literasi itu? Kemampuan dari paparan ini, saya ambil kesimpulan aja. Yang namanya literasi adalah sebenarnya kemampuan kita untuk mencari solusi terhadap segala macam permasalahan yang kita dapat sehari-hari. Misalnya dari bangun tidur ke tidur lagi, dari pagi aja udah melek literasi. Contoh, matiin waker. Yang dipegang kalau kakak-kakak apa nih kalau mau tidur? HP bukan? Video callan ya? Ayo bahaya ini. Gak apa-apa sih sama ibu bapaknya kan kangen ya. Nah, contohnya itu tadi. Sampai melek mata, merem mata lagi sama. Lanjut. Nah, literasi itu sendiri punya 6 dasar atau fondasi. Baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, kemudian ada budaya dan keluargaan. Nanti dari 6 ini itu bisa jadi ada turunan. Ya, termasuk dari misalnya sisi ekonomi tadi inovasi sosialnya bisa masuk ke sana dari sisi bisnis. Lanjut. 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 Nah, didasari dari itu semua, literasi adalah satu solusi. Lanjut. Satu-satunya solusi artinya menanamkan virus ini harus dengan hati-hati dan pelan-pelan. Juga harus berkelanjutan. Lanjut. Nah, kalau ngobrolin inovasi sosial, kata kuncinya cuma satu. Kalau di kami, pemberdayaan. Bukan memperdaya ya, beda. Pemberdayaan dengan memperdaya beda. Pemberdayaan artinya masyarakatnya semua diikut sertakan. Dalam berbagai hulu hilirnya diikut sertakan, diajari. Supaya nanti mereka bisa mandiri. Lanjut. Dan itu terbukti di kampung itu tadi. Tahun pertama saya fokus ke anak-anak dulu. Gimana caranya mendekati ke anak-anak. Tahun kedua saya mulai ngeracunin emak bapaknya. Tahun ketiga saya mulai untuk meracuni mereka. Mereka untuk belajar mengadvokasi dirinya harus bagaimana kita menghadapi masalah. Paling sama kita cuman sesi sharing aja atau ngobrol-ngobrol aja. Lanjut. Lanjut. Ini ngomongin helix tadi ya. Yang namanya pemerintah, institusi semua harus bersama melakukannya. Nah, selanjutnya apa? Bertumbuh. Itu tadi bentar. Lanjutnya apa? Jadi poin dari semuanya harus bertumbuh, berproses, berdaya, berkinerja, bermanfaat dan bersama. Seperti yang diutarakan di sini tadi bahwa inovasi dan kolaborasi menjadikan Indonesia maju. Mungkin seperti itu dari saya. Sedikit lagi. Lanjut sebentar. Nggak sampai 5 menit, mungkin 1 menit. Nah, ini tadi kerelawanan, ini kerelawanan, ada Merah Gembong kita, ada relawan TIK disebutin satu-satu. Kami juga masuk jaringan Kampung Nusantara yang notabene seluruh anggotanya dari seluruh Indonesia. Lanjut. Ini berbagai kemitraan yang sudah kami lakukan. Salah satunya aja ini yang kebetulan yang ingat aja. Yang lain juga masih banyak. Lanjut. Ini pemerintah yang sudah bekerja sama dengan kami. Lanjut. Akademisi UI ada nggak? Ada. Alhamdulillah ada. Jadi sebenarnya sebelum Tia UI ada kalau nggak salah suami sempat cerita dulu pertama kali tuh justru UI yang masuk ke kita gitu. Mungkin waktu itu nggak dilanjutkan lagi Bu, baru-baru aja. Mudah-mudahan ke depan kita berlanjut sampai untuk menjadi punya kredit poinnya. Lanjut. Peran media juga penting. Dan ini sudah dilakukan suami melalui zona Twitter. Bisa ngedatengin berbagai macam menteri hanya dengan nge-tweet. Tapi hati-hati. Hati-hati di sini. Nggak bisa sembarangan nyebar informasi juga. Lanjut.
Oke, ini inovasi sosialnya ada mangrove, sarana edukasi, water tank, APO, kapal angkut sekolah. Lanjut. Makanan tambahan, pengolahan limbah plastik jadi BBM, tambahan pengetahuan, kemampuan, terus ada pendampingan ekowisata. Lanjut. Nah, aspek bisnisnya apa yang timbul, yang lahir? Ada pemandu lokal, ada warung-warung kecil yang banyak jumlahnya. Terus kemudian ada homestay, UKM, social planner, kita harus menularkan ini punya ke bawah. Kemudian ada transportasi lokal atau ojek tadi ya, ojek-ojek lagi. Lanjut. Yang penting 17 item SDGs ini sudah kami capai. Lanjut. Kayaknya sudah deh. Ya, sudah, alhamdulillah. Nah, saya cuma punya moto bahwa yang namanya milikilah mata yang penuh cinta agar mudah memahami dan membaca adab juga watak untuk melahirkan juga memahami makna berjuang dengan apa adanya. Jadi harus ada ketulusan di sana. Bukan ada apanya. Modus ya. Berarti kalau ada apanya berarti modus ya. Tanpa pura-pura, tanpa semena-mena. Waktu sangat butuh jujur yang terukur. Jadi pembeda makna berdaya dan atau perdaya sebagai manusia. Pertanyaan saya terakhir adalah, lantas kita ada di mana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Ira. Jadi silakan teman-teman pada saat aha momennya keluar dicatat ya, ditahan dulu, nanti pertanyaannya ada sesi selanjutnya.